terancam. Tahukah kamu kalau bumi kita sudah menua dan mengalami peningkatan suhu mendekati 1,5 derajat Celcius di atas suhu rata-rata? Peningkatan suhu rata-rata global tersebut terdeteksi terus meningkat. Sejak pertengahan abad ke-20, yang kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat adanya aktivitas manusia yang sangat masif, mengakibatkan timbulnya efek rumah kaca. Maka ini ancaman bagi manusia, karena akan menyebabkan perubahan-perubahan yang ekstrim, seperti naiknya permukaan air laut yang disebabkan oleh pencairannya dataran es atau gletser karena peningkatan suhu. Perlu kita ketahui, perubahan iklim adalah perubahan pola atau intensitas unsur iklim dalam periode waktu yang sangat lama. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab perubahan iklim global, baik secara langsung maupun tidak langsung, adalah dipengaruhi oleh aktivitas manusia, sehingga mengubah komposisi dari atmosfer global dan variabilitas iklim alami pada periode waktu yang tepat dan diperbandingkan. Sebab perubahan iklim global dan dampaknya bagi manusia sebagai berikut. 1. Ada gas rumah kaca, yang kedua ada peningkatan emisi, yang ketiga ada pemanasan global, yang keempat ada perubahan orbit bumi, yang kelima ada kendaraan bermotor. Through factories and automobiles every year of more than 6 billion tons of carbon dioxide, our atmosphere seems to be getting warmer. This is bad. Well, it's been calculated a few degrees rise in the Earth's temperature would melt the polar ice caps. Dampak perubahan iklim. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim membagi dalam perubahan iklim dalam 5 jenis, yaitu air, habitat, hutan, kesehatan, pertanian, dan pesisir. Dampak perubahan iklim yang pertama yaitu menurunnya kualitas air. Curah hujan yang terlalu tinggi mengakibatkan penurunan kualitas sumber air. Selain itu, kenaikan suhu juga mengakibatkan kadar klorin pada air bersih. Yang kedua, berkurangnya kualitas air. Pemanasan global meningkatkan curah hujan yang terlalu tinggi berakibat pada tingginya kemungkinan air untuk langsung kembali ke laut tanpa sempat tersimpan sebagai air. Ketiga, perubahan habitat. Perubahan iklim mengakibatkan pemanasan suhu bumi, kenaikan batasan air laut, terjadinya banjir, dan juga badai. Kondisi ini membawa perubahan besar pada habitat sebagai rumah alami bagi berbagai spesies binatang, tanaman, dan berbagai organisme lain. Yang keempat, punahnya spesies. Perubahan habitat menyebabkan punahnya berbagai spesies makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena mereka. Yang keempat, punahnya spesies. Perubahan habitat menyebabkan punahnya berbagai spesies makhluk hidup. Hal ini disebabkan karena mereka tidak sempat beradaptasi terhadap perubahan suhu dan alam yang terjadi dan kualitas hutan. Kelima, menurunnya kualitas dan kuantitas hutan. Kebakaran hutan merupakan salah satu dampak dari perubahan iklim. Padahal, hutan merupakan paru-paru bumi. Hutan juga membantu menyerap gas rumah kaca yang menjadi penyebab pemanasan global. 6. Meningkatnya wabah penyakit. Curah hujan tinggi akibat perubahan iklim menyebabkan peningkatan dan penyebaran wabah penyakit yang mematikan seperti malaria, kolera, dan demam berdarah. Ini karena nyamuk pembawa virus tersebut hidup dan berkembang biak pada cuaca yang panas dan lembab. Yang ketujuh, peningkatan kasus kanker kulit. Berdasarkan penelitian, peningkatan suhu sekitar 2 derajat Celcius akibat perubahan iklim diperkirakan akan meningkatkan kejadian kanker kulit sebesar 11%
pada bidang pertanian. Terjadinya perubahan iklim pada bidang pertanian akan sangat mengganggu kegiatan aktivitas pertanian. Pada masa yang akan datang, petani kita akan dihadapkan dengan masalah yang cukup serius. Adapun masalah yang akan dihadapkan para petani kita ke depannya yaitu adalah kondisi pertanian yang kering akan semakin kering dan yang basah akan menjadi banjir, ledakan populasi hama, dan pada akhirnya penurunan produksi pertanian akan terjadi. Baiklah, di sini saya sudah bersama Bapak Ketut Rediansyah. Di sini saya akan menanyakan bagaimana dampak banjir yang terjadi di Kelurahan Untanisari. Langsung saja pertanyaannya, Pak, apa kerugian yang dialami pada saat banjir tersebut? Kerugian tidak ada, yaitu pemakang, dia kayu-kayu, dia masuk di dalam sawah karena sudah selesai panen. Mengatasi kerugian tersebut atau membenahi pemanah sawah. Ya mungkin juga petani ada burung kan, burung ya, itu lagi pemakang. Baik, terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan selamat sampai yang saya bisa. Perlu kita ketahui bersama beberapa ciri-ciri perubahan iklim ialah salah satunya curah hujan yang tinggi, yang kedua musim kemarau yang berkepanjangan, yang ketiga terjadinya bencana alam atau angin bertiup. Ciri-ciri perubahan iklim. Yang keempat, peningkatan volume air akibat mencairnya es di kutub. Kemudian yang kelima, berkurangnya sumber air. Saat ini dunia memasuki fase nyata imbas dari perubahan iklim dan pemanasan global. Sejumlah fenomena alam menunjukkan dampaknya. Mulai dari turunnya salju di Gurun Sahara, tingginya laju pencairan es di kutub utara dan selatan, hingga suhu bumi yang semakin hangat. Namun negara-negara di seluruh dunia tidak tinggal diam menyaksikan kondisi ini. Pada tahun 2015, sebanyak 171 negara berkomitmen untuk menghentikan peningkatan suhu bumi agar tidak lebih dari 2 derajat Celcius. Kesepakatan pencegahan perubahan iklim itu tertuang dalam Perjanjian Paris dan ditandai dengan pembentukan komitmen bersama Nationally Determined Contribution (NDC) periode 2020-2030. Di Indonesia, pemerintah segera mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Selain itu, pemerintah Indonesia juga menetapkan target penurunan gas rumah kaca sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional hingga 2030. Kini 5 tahun berlalu, dunia masih belum sembuh dari dampak perubahan iklim. Perlu kita ketahui bersama bahwa ada banyak sekali cara untuk mengatasi adanya perubahan iklim. Dari cara kita berpergian, penggunaan energi, hingga makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Dari situ kita bisa membawa banyak sekali perubahan. Adapun hal-hal yang harus dilakukan untuk mengatasi adanya krisis iklim, yang pertama adalah menghemat energi. Sebagian besar energi panas dan listrik yang dihasilkan dari batu bara, minyak, dan gas, kita harus menggunakan sehemat mungkin dan meminimalkan kebutuhan energi, memanaskan dan mendinginkan suhu. Beralih ke lampu bola LPG yang lebih menghemat energi, mencuci pakaian menggunakan air dingin, dan menjemur pakaian di sinar matahari alih-alih menggunakan pengering. Salah satu untuk mengurangi perubahan iklim yaitu pertama, mengurangi mengendarai kendaraan pribadi seperti motor dan mobil. Adapun untuk jaraknya yang lebih dekat, ada baiknya untuk berjalan kaki atau bersepeda. Karena dengan berjalan kaki atau bersepeda, kita tidak membutuhkan bahan bakar seperti solar atau bensin yang dapat menghasilkan gas emisi rumah kaca. Karena itulah sebaiknya cara terbaik untuk mengurangi perubahan iklim dengan cara berjalan kaki dan bersepeda.